Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Sebelum gue istirahat, video ini gue bikin malam hari ya. Gue ingin ngobrol ringan terkait dengan harapan gue bagi skuad Manchester United, skuad Erik ten Hag untuk musim 2023-2024. Tentu saja berbicara tentang musim 2023-2024 tidak bisa terlepas dari musim 2022-2023, musim pertama Erik ten Hag bersama dengan Manchester United, yang gua nilai sukses. Bagaimana tidak, Erik ten Hag berhasil memberikan trofi pertama Manchester United dalam berapa tahun terakhir, 6-7 tahun terakhir ya. Lalu juga membawa Manchester United ke final Piala FA, membawa Manchester United kembali lagi ke Champions League, dan bagaimana kiprah Manchester United di Eropa, di Europa League menurut gue juga walaupun tersingkir tapi ya cukup bagus melihat penampilan di musim-musim sebelumnya. Itu dari sisi raihan. Lalu juga dari gaya permainan, Manchester United berbeda dari musim-musim sebelumnya di mana Manchester United tampil lebih atraktif, lebih menghibur. Ada gaya permainan yang berbeda, filosofi yang berbeda juga. Kedisiplinan pemain berbeda, sehingga ya Manchester United juga secara keseluruhan terlihat berbeda juga dari musim sebelumnya. Erik ten Hag musim lalu ada bongkar pasang yang dilakukan, dan yang dilakukan menurut gue juga sangat luar biasa ya. Keputusan berani tidak memperpanjang banyak pemain senior di awal musim, lalu juga mendatangkan pemain yang langsung direkomendasikan oleh Erik ten Hag kepada manajemen. Ya ini juga tidak lepas ya bagaimana Erik ten Hag berhasil dalam tanda kutip menekan klub supaya dia juga memiliki power di dalam kegiatan manajemen Manchester United, mendatangkan pemain, melepas pemain ya kan, sehingga pemain-pemain yang ada di Manchester United maupun lepas itu betul-betul atas pengawasan langsung oleh Erik ten Hag. Dan sejauh ini menurut gue sangat berhasil. Erik ten Hag juga menunjukkan cengkramannya yang kuat di klub, di squad, di dressing room, dan ini menurut gue juga faktor yang menjadi pembeda dengan musim-musim sebelumnya. Manajemen Manchester United yang berdiri sepenuhnya di belakang Erik ten Hag, menurut gue ini juga menjadi salah satu faktor kesuksesan di musim pertama Erik ten Hag. Bagaimana dengan musim depan? Klub masih terus melakukan perbaikan, masih terus melakukan proses ya, bongkar pasang menurut gua tidak secara radikal tapi secara vital menurut gua, karena ada beberapa posisi yang masih terus berkelanjutan dilakukan perubahan. Penjaga gawang contohnya, setelah berapa belas musim terakhir bersama dengan seorang David De Gea, legenda klub ya, dengan perjalanan tentu saja yang juga sangat berliku, manajemen dengan keputusan yang aneh, bin salah menurut gue, melepas dan mengganti dengan penjaga gawang lain yang memang dinilai lebih dibutuhkan oleh sistem permainan Erik ten Hag, ya Andre Onana, apalagi kalau bukan soal build up dari bawah ya kan. Lalu lini tengah, Mason Mount dihadirkan setelah musim lalu berusaha untuk mendatangkan Frenkie de Jong, berhasil mendatangkan Christian Eriksen dan juga Casemiro tentu saja untuk menambah ya kualitas di lini tengah. Musim ini sempat dikabarkan apakah Frenkie de Jong lagi, tapi ternyata Mason Mount yang didatangkan di Old Trafford. Penyerang, musim lalu Manchester United kehilangan Cristiano Ronaldo, lalu juga bagaimana inkonsistensi dari seorang Anthony Martial ya, terutama di ketersediaan waktu bermain, membuat banyak pengamat ataupun pandit ataupun media mengatakan Manchester United sangat urgent ini untuk bisa mendatangkan penyerang baru. Rasmus Højlund, penyerang muda Denmark yang ditebus dari Atalanta dengan angka yang cukup tinggi, ini akhirnya dihadirkan di Old Trafford setelah akhir musim lalu lebih banyak menyebut Harry Kane, Victor Osimhen, tapi ternyata Rasmus Højlund, pemain muda, lagi-lagi ada investasi di sana. Kontrak pun juga jangka panjang. Artinya Erik ten Hag melihat bukan hanya untuk musim depan tapi juga musim-musim selanjutnya. Tidak
berhenti sampai di situ. Kegiatan Manchester United di bursa transfer sampai dengan video ini gue buat masih terus berlanjut. Nah, apa ini artinya? Menurut gue artinya musim depan masih belum selesai Manchester United prosesnya. Dan kalau melihat pesaing-pesaing Manchester United di kompetisi yang diikuti, Liga ya, Premier League, FA Cup, Carabao, Champions League, Manchester United nampaknya masih belum selesai, masih belum jadi ini timnya. Walaupun proses ini juga harus ada progres. Progres itu kan ya kemenangan demi kemenangan, poin demi poin, sehingga ya Manchester United juga diharapkan akan memperoleh sesuatu di akhir musim depan. Di Premier League, di video sebelumnya gue sudah membahas tentang perkiraan ya peringkat Manchester United musim depan. Gue berharap Manchester United setidaknya seminimal mungkin berada tetap di 4 besar, berada di Champions League untuk musim selanjutnya. Ini tidak mudah karena ada sekitar 7-8 tim yang mengincar posisi 4 besar. Di situ juga termasuk tim-tim yang berada di papan atas ya musim lalu, seperti Arsenal, Manchester City, lalu tim-tim yang lepas tiket Liga Champions musim ini ya, seperti Liverpool, Chelsea, atau bahkan Tottenham Hotspur. Mereka pasti juga bersiap untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim selanjutnya. Lalu tim kejutan macam Newcastle United pasti juga tidak akan dengan mudah melepas itu semua. Sehingga gue harapkan Manchester United pun juga demikian nih, berada di posisi atau bisa finish di posisi 4 besar, Itu minimal. Tapi selain minimal, gue juga berharap Manchester United bisa mencoba sesuatu yang lebih tinggi lagi. Entah itu finish di peringkat kedua atau berada selama beberapa periode untuk musim depan ya di perburuan gelar juara. Supaya ya pemain juga bisa merasakan nih bagaimana ketatnya memperebutkan gelar juara Premier League. Musim lalu Manchester United sempat berada di posisi itu tapi tidak lama. Dan gue harapkan untuk musim depan bisa lebih lama lagi. Syukur-syukur bisa finish di posisi 2. Dan kalau bisa finish di posisi 1 ya pastinya gue senang ya teman. Gue pikir secara realistis kayaknya masih sulit. Ada beberapa tim yang lebih mapan di sana. Cuman Manchester United tetap ada peluang. Balik lagi, di Liga harapan gue adalah 4 besar, minimal 4 besar. Dengan harapan lainnya adalah Manchester United juga bisa memberikan tekanan nih ya, secara lebih lama, periode yang lebih panjang di perburuan gelar juara. FA Cup, Carabao, harapan gue Manchester United tetap bisa berada di posisi yang seperti musim lalu, artinya bisa melangkah jauh. Syukur-syukur bisa meraih trofi. Musim lalu berhasil Carabao ke final FA Cup. Musim depan gue harapkan tetap seperti itu, artinya ada satu trofi yang bisa diraih, entah itu dari FA ataupun Carabao. Manchester United sudah membuktikan capable, mampu meraihnya musim lalu, dan dengan perbaikan yang ada di squad musim ini, ya, mendatangkan beberapa pemain baru, melepas beberapa pemain yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan sistem permainan Erik ten Hag, gue harapkan bisa mempertahankan nih trofi, artinya entah itu FA Cup maupun Carabao. Itu harapan gue. Kalau seandainya salah satu didapat, salah satunya bagaimana? Gue harapkan Manchester United tidak gugur di babak awal, paling tidak semifinal atau ya ke final lagi. Itu harapan gue. Champions League, nah ini gue harus realistis. Manchester United musim lalu tampil di tier kedua, di lapis kedua, di level kedua kompetisi Eropa, di Europa League. Champions League ini berbeda. Champions League ini kompetisi yang utama di Eropa. Tim-tim elit Eropa ada di sana. Gue harapkan Manchester United bisa melangkah jauh. Artinya jangan sampai terhenti di babak grup. Menjadi juara tentu saja suatu yang gue mimpikan, tapi secara realistis nampaknya sulit ya. Tapi gue berharap Manchester United bisa melangkah jauh dengan menunjukkan permainan yang juga atraktif, yang memberikan hiburan bagi fans Manchester United, termasuk juga gue ketika menyaksikan, entah itu nanti ketika menghadapi Real Madrid, ya kan, Bayern München, mungkin menghadapi Feyenoord ataupun ya jawara-jawara Liga Eropa lainnya. Gue harapkan demikian, sehingga kalaupun tersingkir di babak knockout ya, Manchester United tetap bisa gugur dengan kepala tegak. Walaupun ini sulit karena apa ya, tahu sendirilah Manchester United ketika kalah
pasti akan menjadi makanan media ya kan, untuk diberitakan dengan headline-headline yang menurut gua menarik. Bahasa gua adalah headline-headline yang menarik. Tapi ya itulah kurang lebih ya yang gua harapkan dari Manchester United di Premier League, FA, Carabao, dan juga Champions League. Secara keseluruhan gue berharap Manchester United tetap ada progres, permainan bisa lebih rapi, konsistensi itu penting karena musim lalu Manchester United sebenarnya juga bagus tapi tidak secara konsisten. Partai-partai besar menghadapi tim-tim besar, gue harapkan Manchester United bisa memperoleh hasil yang lebih bagus daripada musim lalu, karena banyak poin yang lepas ketika Manchester United menghadapi tim-tim peringkat atas di Premier League, dan ini yang harus diperbaiki. Menghadapi tim-tim yang mungkin papan tengah maupun papan bawah, Manchester United menurut gue secara konsisten musim lalu berhasil meraih poin, meraih kemenangan, dan gue harapkan terus berlanjut ya di musim ini, karena penting juga untuk mendapatkan poin secara konsisten ketika menghadapi tim papan tengah maupun tim papan bawah. Yang harus diperbaiki adalah ketika menghadapi tim papan atas ini untuk Premier League. Secara keseluruhan gue juga berharap Manchester United bisa bermain atraktif, menghibur, menyerang, pressing yang rapi, pertahanan yang solid, dan ya ketajaman yang lebih bagus lagi dengan tidak hanya mengandalkan seorang Marcus Rashford ya kan. Kita sudah ada Rasmus Højlund walaupun belum bisa tampil dari awal, tapi menurut gua ya mudah-mudahan bisa memberikan opsi-opsi baru lah di lini depan, terutama untuk mencetak gol. Kurang lebih demikian tadi gua sudah sebutkan dari Premier League, FA, dan juga Carabao serta Champions League. Gua ingin dengar Sobat Football United harapannya seperti apa untuk Manchester United musim depan 2023-2024 dengan situasi yang ada sekarang, perubahan pemain yang terjadi ya, maupun juga apa yang diraih musim lalu. Jangan lupa pemain baru datang, mereka juga butuh adaptasi. Pemain terutama yang belum pernah merasakan kompetisi di Liga Inggris bersama dengan Manchester United, ini sesuatu yang berbeda. Musim-musim sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, banyak sekali pemain-pemain yang memiliki track record bagus di kompetisi sebelumnya, di tim sebelumnya, tapi gugur ketika memperkuat Manchester United. Ini juga merupakan faktor penting. Tapi sekali lagi, bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.